Kebo Iwa versus Gajah Mada. Di periode awal Majapahit, masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, Bali adalah daerah yang ingin ditaklukkan. Mahapatih Gajah Mada memandang untuk menaklukkan Bali haruslah mengalahkan Patih Kebo Iwa dalam duel fisik atau politik. Berhari-hari Gajah Mada berpikir dalam-dalam tentang cara mengalahkan Kebo Iwa. Mahapatih Kerajaan Bali yang sakti mandraguna dan gagah perkasa. Gajah Mada menyimpulkan, untuk mengalahkan Kebo Iwa maka ia harus dijauhkan dari daerah kekuasaannya. Gajah Mada harus datang ke Bali bertemu Kebo Iwa dan mengundangnya resmi untuk menghadap Raja Majapahit. Sebagai kesatria, Kebo Iwa memenuhi undangan Gajah Mada. Datang berkunjung ke Majapahit sendirian tanpa pengawalan dan prajurit. Setelah pertemuan agung itu, dijanjikanlah Kebo Iwa seorang perempuan cantik sebagai hadiah. Tetapi syaratnya Kebo Iwa harus menggali sumur yang dalam dan luas untuk kebutuhan minum rakyat Majapahit. Karena dianggap syarat itu mudah, Kebo Iwa menyanggupinya untuk membuat sumur. Bersama prajurit Majapahit dan Gajah Mada ditunjukkanlah kepada Kebo Iwa lokasi menggali sumur. Kebo Iwa tanpa berpikir panjang menggali dan terus menggali sampai kedalaman melampaui tinggi badan Kebo Iwa, atau dalam legenda Kebo Iwa digambarkan sebagai kesatria dengan perawakan besar dan tinggi. Di atas tinggi rata-rata manusia normal. Melihat Kebo Iwa terjebak dalam sumur yang digalinya sendiri, Gajah Mada memerintahkan prajuritnya untuk menimbun sumur itu kembali bersama Kebo Iwa di dalamnya. Dalam waktu singkat Kebo Iwa tertimbun dalam lubang gelap yang hanya ada dirinya dan hitam pekat. Kebo Iwa berpikir bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup untuk menghadapi kekuatan politik. Gajah Mada ingin membunuhnya secara politik, maka dengan sisa tenaganya Kebo Iwa menggetarkan tanah yang menimbunnya dan melompat keluar dari lubang sumur. Di bibir sumur ia melihat Gajah Mada dan menantangnya dalam duel sebagai kesatria. Duel legendaris itu pun terjadi, berhari-hari lamanya. Segala kekuatan dan kedikdayaan dikerahkan untuk saling mengalahkan. Dalam duel itu Gajah Mada menangkap ada sinar yang begitu kuat dipancarkan jiwa Kebo Iwa. Segala cara dilakukan oleh Gajah Mada untuk mengalahkan Kebo Iwa, tak juga Kebo Iwa tumbang. Dalam duel yang penuh dengan keputusasaan itu Kebo Iwa menghentikan pertarungan dan berkata kepada Gajah Mada, "Cara membunuhku, tebarkanlah debu dari batu gamping ke seluruh badanku, dan bunuhlah aku dengan cara terhormat." Gajah Mada melakukan apa yang diminta Kebo Iwa. Menabur debu batu gamping, Kebo Iwa melemah dan terbunuh di tangan Gajah Mada. Sebagai kesatria pilih tanding Gajah Mada, setelah Bali ditaklukkan. Menepati janjinya pada Kebo Iwa membangun Bali dengan sinar jiwa Kebo Iwa, dikumpulkan semua arsitek terbaik yang dimiliki Majapahit. Bali dibangun bukan sebagai daerah taklukan tetapi sebagai simbol kemegahan Majapahit wilayah timur. Jauh-jauh hari setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk, di masa-masa awal Islamisasi Jawa dan Nusantara. Pada saat Brawijaya V menjadi Raja Majapahit, hubungan dagang dan diplomatik antara Majapahit dan Raja Campa, terjadi pernikahan politis dan religius. Sebagai simbol masuknya spiritualitas Islam secara resmi di pusat kekuasaan Majapahit, Raden Patah, anak kandung Brawijaya V dari istrinya yang berdarah Campa,
Seorang istri yang dihadiahkan pada Adipati Palembang pada saat ia sedang hamil tua. Anak dalam kandungan itu kemudian dikenal sebagai Raden Patah, Sultan Khalifah Islam pertama di Jawa. Sultan Demak Bintoro. Keterlibatan Raden Patah dalam Dewan Wali Songo dengan darah Brawijaya V dalam tubuhnya praktis menjadikan Raden Patah sebagai muara bertemunya segala kepentingan. Dalam sejarah pertentangan klan Brawijaya V, antara Raden Patah dan Ki Ageng Pengging, menimbulkan banyak teka-teki. Persinggungan spiritualitas antara Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang, juga Sunan Kalijaga, melibatkan banyak emosi dan reduksi makna spiritualitas. Meski pada waktu sesudah itu Jaka Tingkir mengembalikan kemurnian darah dan terah, kekuasaan dan spiritualitas. Hubungan Ki Ageng Pengging antara Islam Putihan dan Islam Abangan. Tetapi pada persinggungan antara spiritualitas dan kekuasaan. Setelah Syekh Siti Jenar dieksekusi oleh kecurigaan Raden Patah Sultan Demak Bintoro. Dan Dewan Wali Songonya atas kebangkitan dan konsolidasi sisa-sisa kekuasaan Majapahit. Ki Ageng Pengging menulis surat pada Raden Patah, agar mencabut seluruh gelar politik dan kebangsawanannya. Raden Patah menyanggupi permintaan Ki Ageng Pengging. Dalam surat yang dibacakan utusan Raden Patah bertanya, "Jika aku lepaskan semua hak politik dan kebangsawananmu, maka kamu Ki Ageng Pengging pilihlah, di atas atau di bawah, kosong atau isi?" Ki Ageng Pengging menjawab, "Aku tidak akan memilih karena di atas atau di bawah, kosong atau isi itulah aku."